Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang berkenan hadir untuk menonton video saya kali ini. Saya Muhammad Adam Gifari Hikmatullah dengan NPM 211810026. Di sini akan mempresentasikan draft proposal penelitian yang berjudul Representasi Emoji sebagai Ekspresi Emosional di Media Sosial, Studi Semiotika pada Komunikasi Interpersonal Digital Natif di Majalengka. Ada tiga bahasan besar yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan yang melingkupi konteks, fokus, pertanyaan, tujuan, kegunaan, dan kerangka penelitian. Kemudian yang kedua adalah kajian pustaka yang melingkupi review penelitian sejenis, landasan teoritis, dan landasan konseptual. Kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian yang mencakup paradigma, pendekatan, subjek objek, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, lokasi, hingga waktu penelitian. Oke, kemudian di bab pertama pendahuluan ada konteks penelitian. Kita mulai dari pembahasan tentang media sosial. Kenapa? Karena media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan signifikan pengguna media sosial mencapai 5,037 miliar pengguna di tahun 2024 kalau berdasarkan data dari We Are Social. Ini tentu 22,2 kali lipat lebih tinggi daripada tahun 2004, di mana Facebook pertama kali diperkenalkan. Nah, dengan semakin masifnya penggunaan sosial media saat ini, Cahyono dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Masyarakat di Indonesia tahun 2020 mengatakan bahwa media sosial telah mengubah kehidupan sosial masyarakat hampir di semua jenjang dan strata sosial. Terdapat konvergensi atau perpindahan atau pemusatan dari cara kita berkomunikasi dari yang awalnya era media konvensional ke era media baru. Akibatnya, generasi digital natif membawa pola komunikasi baru yang mencerminkan budaya mereka dan merubah dinamika komunikasi secara keseluruhan. Nah, apa itu digital natif? Digital natif adalah generasi yang sejak mulai belajar membaca, menulis, beraktivitas, berinteraksi, pokoknya dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sudah mengenal sekaligus memanfaatkan teknologi internet alias gawai dan juga media sosial. Nah, salah satu fenomena menarik dalam komunikasi digital natif adalah penggunaan emoji sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi dalam interaksi interpersonal mereka di sosial media. Kenapa ini menarik? Karena dalam teknologi, di dalam dunia maya, di internet di mana ekspresi wajah tidak dapat dilihat, kadang terdapat adanya ketidakselarasan makna, adanya keambiguitas antara komunikator dengan komunikan, karena disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi yang disebabkan oleh representasi dari masing-masing individu. Nah, apa itu representasi? Representasi, kalau kata Stuart Hall, adalah kemampuan seseorang untuk menggambarkan atau membayangkan atau mewakili sesuatu. Nah, untuk menganalisis bagaimana caranya sebuah emoji dapat menggambarkan atau membayangkan atau mewakili sesuatu, sebuah ekspresi, kita dapat menggunakan teori semiotika. Apa itu semiotika? Kalau kata Charles Peirce, ilmu yang mempelajari bagaimana tanda-tanda mewakili objek atau ide tertentu adalah semiotika. Nah, semiotika membantu mengungkapkan bagaimana emoji sebagai tanda atau simbol visual dimaknai dan diinterpretasikan untuk merepresentasikan emosi oleh si penggunanya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah emoji yang menjadi representasi dari ekspresi emosional dan bagaimana digital natif di Majalengka memaknai emoji dalam komunikasi interpersonal di sosial media mereka. Kemudian ada pertanyaan penelitian yang terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana emoji menjadi representasi ekspresi emosional? Yang kedua, bagaimana digital natif di Majalengka memaknai emoji dalam komunikasi interpersonal mereka di sosial media? Dan yang ketiga, bagaimana emoji menjadi representasi dari ekspresi emosional digital natif yang ada di Majalengka dalam komunikasinya di sosial media? Lalu ada tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, terdiri dari 3 tujuan juga. Yang pertama adalah untuk mengetahui emoji itu menjadi representasi ekspresi emosional. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui digital natif di Majalengka yang memaknai emoji dalam komunikasi interpersonalnya di sosial media. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui emoji menjadi representasi dari ekspresi emosional si digital natif di Majalengka dalam komunikasi interpersonalnya di sosial media.
Ada dua manfaat dalam penelitian ini yang terdiri dari manfaat teoritis dan juga praktis. Manfaat teoritis diharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan pemahaman mendalam tentang peran emoji sebagai sistem representasi dan simbol visual untuk mengekspresikan emosi. Lalu manfaat praktis membantu memahami preferensi dan pola penggunaan emoji oleh digital native dalam berkomunikasi secara interpersonal di sosial media. Kerangka pemikiran pada penelitian saya cukup sederhana, yaitu digital native yang merupakan kerangka utama yang melakukan proses komunikasi menggunakan emoji di sosial media. Kemudian penelitian ini menganalisis bagaimana si emoji itu digunakan untuk mengekspresikan emosi mereka, mengekspresikan emosi di dalam diri digital native itu dengan menggunakan dua teori, yaitu teori representasi dan juga semiotika Barthes. Kita lanjut ke bab 2. Saya berhasil mereview 3 penelitian sejenis, yaitu penelitian pertama ditulis oleh Suryani dari UIN Araniri tahun 2018 yang berjudul Penggunaan Emoticon pada Aplikasi WhatsApp terhadap Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri yang menggunakan teori interaksi simbolik. Kemudian ada dari Adela Citrawulan Suci berasal dari Universitas Hasanuddin tahun 2022 yang berjudul Analisis Semiotika terhadap makna emoji di Twitter para penggemar BTS yang tentu menggunakan teori semiotika. Kemudian yang terakhir ada dari Ida Mahendra Kusmianto dari Universitas Hasanuddin juga sama tahun 2022 yang berjudul Penggunaan Emoji WhatsApp dalam komunikasi interpersonal ibu-ibu di Perumahan Gading Karya Surabaya. Ini menggunakan teori fenomenologi. Lalu kita lanjut ke landasan teori. Ada dua teori yang saya gunakan di dalam penelitian ini, yaitu teori semiotika Barthes yang pertama. Kenapa kok saya pakai teori semiotika Barthes? Kenapa tidak Charles Peirce saja? Karena konsep semiotikanya Barthes itu berfokus pada tiga hal utama, yaitu denotasi, konotasi, dan juga mitos. Denotasi adalah makna yang sebenar-benar, sementara konotasi adalah makna tambahan alias makna tidak sebenar-benar. Sementara mitos di sini bukanlah mitos seperti tahayul dan lain sebagainya, tidak, tetapi mitos adalah a type of speech, bagaimana cara kita memaknai sesuatu. Maka dari itu mitos termasuk ke dalam tingkatan kedua dari bahasa, sama seperti konotasi. Bedanya, apabila konotasi adalah makna tambahan, sementara mitos adalah bagaimana cara kita memaknai makna tersebut gitu. Kemudian teori kedua ada dari Stuart Hall, yaitu representasi yang cukup terkenal. Nah, representasi Stuart Hall adalah sebuah susunan yang dapat menggambarkan, mewakili, atau melambangkan sesuatu dengan suatu cara. Representasi juga merupakan sesuatu yang mewakili, menggambarkan, atau menyimbolkan objek atau proses. Kemudian ada landasan konseptual, ini terdiri dari 5 landasan konseptual yang diturunkan dari judul penelitian saya, yaitu yang pertama adalah emoji. Emoji itu apa? Emoji adalah piktograf yang membedakan antara emoticon dengan emoji. Kenapa? Karena apabila emoticon adalah gabungan dari Unicode seperti titik 2V, titik 2V, titik 2 kurung tutup, itu adalah emoticon. Tapi emoji adalah piktograf yang berdiri sendiri, yang menggambarkan lebih luas lagi daripada emoticon, begitu. Kemudian yang kedua ada ekspresi emosional, yaitu sebuah ekspresi dari dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah media sosial, seperti yang kita tahu, di mana media sosial adalah tempat kita bersosial di dalam media internet. Kemudian yang keempat ada komunikasi interpersonal, yaitu proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Itu adalah komunikasi interpersonal. Lalu yang terakhir ada digital native. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, digital native adalah orang-orang generasi yang lahir dengan dikelilingi teknologi, sudah menggunakan teknologi, sudah fasih dalam menggunakan teknologi. Apabila kita tilik dari tahun kelahiran, digital native itu lahir antara rentang dari tahun 80-an sampai 2024 sekarang. Oke, kemudian di metodologi penelitian ada paradigma dan pendekatan penelitian. Paradigma yang saya gunakan di penelitian ini adalah paradigma konstruksivisme, sementara pendekatannya menggunakan kualitatif dengan pisau bedah alias teori semiotika. Kemudian ada subjek-objek penelitian. Subjeknya adalah digital native yang berusia 15-35 tahun, berdomisili di Majalengka.
Guna aktif sosial media, entah itu Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian juga sering menggunakan emoji. Lalu, objek penelitiannya adalah si representasi emoji sebagai ekspresi emosional di media sosial. Lalu ada sumber data penelitian. Sumber data yang saya gunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer saya menggunakan observasi dan juga wawancara pada narasumber. Kemudian data sekunder saya mengumpulkan informasi-informasi tambahan dari artikel-artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian teknik pengumpulan data saya gunakan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi serta studi pustaka. Lalu ada teknik analisis data yang saya menggunakan metode triangulasi, yaitu berupa pengumpulan data pertama, kemudian reduksi data dengan transkrip wawancara, lalu penyajian data hasil wawancara, lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan dengan uji validasi melalui triangulasi. Gitu. Kemudian ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian saya di Majalengka dan waktu penelitiannya insya Allah dari Agustus sampai Desember 2024. Saya rasa cukup sekian untuk presentasi draft proposal penelitian saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.